بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Surau TV, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembahasan yang dibahas dan disampaikan oleh pemateri, yaitu Ustaz Doktor, yaitu Profesor Dr. Muhammad Al-Fureh, yaitu pembahasan tentang kitab Ushulul Thalathah, 3 landasan utama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Di antara pembahasan yang terkandung dalam kitab tersebut, yaitu ada 4 permasalahan yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah ilmu, harus belajar, ya. Yang pertama harus belajar ilmu. Kemudian ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah yang pertama, kemudian mengenal Rasulullah SAW, kemudian mengenal agama Islam. Jadi mempelajari ketiga perkara tersebut. Nah, yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Jadi ilmu dituntut, dipelajari untuk diamalkan. Yang ketiga, menyampaikan ilmu, berdakwah. Jadi ilmu harus disebarkan, disampaikan. Nah, yang keempat harus sabar di dalam mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Kemudian juga di antara perkara yang disampaikan atau yang dibahas oleh Syekh adalah bahwa seluruh manusia itu dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang memiliki sifat keimanan dan juga orang yang beramal soleh. Maka dalam surat Al-Asr disebutkan, Allah bersumpah dengan waktu, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, 4 sifat orang yang tidak merugi. Pertama, iman. Kedua, amal soleh. Yang ketiga, menasihati dalam kebaikan. Dan yang keempat, bersabar. Nah, kemudian di antara perkara yang juga yang dibahas dalam kitab Ushul Thalathah ini, ada 3 permasalahan penting yang perlu dipelajari, yang wajib dipelajari juga. Yang pertama, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmat. Nah, begitu Allah ciptakan kita, tidak dibiarkan begitu saja, diutus para rasul. Nah, tujuan rasul tadi mengajak kepada kebaikan, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian barang siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia selamat. Adapun yang durhaka, celaka dan binasa. Yang kedua, yang wajib dipelajari setiap muslim adalah mengetahui dan mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, tidak selama-lamanya tidak akan pernah merestui yang namanya perbuatan syirik. Karena syirik dosa besar. Allah menciptakan manusia dan mengutus para rasul untuk beribadah, menyuruh umat manusia untuk beribadah. Sehingga barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia telah melakukan dosa besar, kezaliman yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah restu, tidak akan pernah meridhoi hal itu. Bahkan mengancam bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik dan meninggal dalam keadaan syirik, tidak bertobat, maka surga haram baginya dan tempatnya neraka. Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa barang siapa yang mentaati Rasul yang diutus oleh Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya akan masuk surga. Balasannya akan masuk surga karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Barang siapa yang tidak mentaatiku berarti dia telah enggan untuk masuk surga. Kemudian di antara perkara yang tentu usul salah satu 3 landasan utama yang wajib dipelajari setiap muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal Islam,
semuanya dengan dalil ya. Jadi agama kita ini agama yang berlandaskan dalil, bukan sekedar hanya berlogika ya atau perasaan, tidak cukup. Bahkan itu bukan landasan. Beragama dengan dalil. Ya, qala Allah wa qala Rasul. Nah, ketiga perkara tersebut yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal nabinya. Ini ketiga perkara ini inilah yang dikenal dengan tiga landasan utama. Dan ketiga landasan utama ini itu yang akan menjadi ya atau jawabannya atau pertanyaan ketiga perkara tersebut akan menjadi ya pertanyaan mungkar wa nakir di alam kubur. Nah, jadi marabbuk, man nabiyuk, madinuk. Marabbuk, siapa Rabbmu yang kamu ibadati, yang kamu taati dan ibadahi di dunia, yang kamu ikhlaskan ibadah kepadanya, ya jawabannya Allah. Man nabiyuk, siapa nabi yang kamu taati dan kamu ikuti di dunia, ya jawabannya Rasulullah SAW. Kemudian madinuk, agama yang kamu ikuti, agama yang kamu ikuti, perintahnya, tinggalkan larangan, ya Islam. Jadi mempelajari ketiga landasan utama tadi, ya berarti kita mempelajari jawaban yang akan menjadi bekal kita untuk menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Tapi perlu digarisbawahi bahwa mengetahui hal itu bukan sekadar dengan sebuah pengetahuan, tapi dengan amalan. Sekadar hanya mengetahui secara teori dan keilmuan, tapi tidak diamalkan, maka juga tidak akan bermanfaat. Allah akan hanya menetapkan, meneguhkan jawaban orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang betul-betul mengetahui kejujuran dan keikhlasannya di dalam mengetahui ketiga perkara tadi dan mengamalkannya. Nah, kemudian ya dijelaskan di dalam kitab Usul Salatah ini bahwa seluruh ibadah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan ibadah itu banyak ya macamnya. Ya, Islam, iman, ihsan, kemudian ibadah baik secara amalan lahiriah kita yang tampak, solat, zakat, puasa, haji, dan juga amalan yang berkaitan dengan hati. Semuanya itu adalah wajib diikhlaskan pada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang ya menyelewengkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, maka dia adalah telah kufur dengan perbuatan tersebut. Kemudian ya pentingnya bagi kita semua untuk betul-betul mengenal Rasulullah SAW dan memahami ya syahadah la ilaha illallah. Apa maksud dari syahadah la ilaha illallah? Yaitu bahwa tiada yang berhak diibadati secara benar, ya secara hak, kecuali Allah. Karena banyak yang diibadati oleh umat manusia, tapi yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami hakikat dari syahadah anna Muhammad Rasulullah, bukan sekedar ucapan, ya bukan sekedar ucapan, tapi dipahami dan diamalkan. Nah, tatkala kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti konsekuensinya ya kita harus mentaati beliau, mentaati perintahnya, menerima segala berita hadis-hadis beliau, kemudian ya meninggalkan semua larangannya, dan yang keempat ya hanya beribadati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara hal yang ya disampaikan atau yang terkandung dalam kitab Ushulus Tsalatsah. Masih ada perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan mengenal Nabi SAW, mengenal Islam, bahwa Islam itu memiliki 3 tingkatan. Ya, Islam itu yang pertama ya Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Masing-masing memiliki rukun. Rukun Islam dan iman telah kita ketahui semuanya. Dan adapun ihsan ada 2 rukun, ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini namanya tingkatan musyahadah, yaitu persaksian seolah-olah kita melihat Allah. Nah, persaksian yang seperti itu akan melahirkan yang namanya al-harab, al-mahabbah, ya, al-mahabbah, at-talab. Kita akan selalu mencari, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir yang namanya al-mahabbah. Adapun tingkatan yang kedua, fa illam takun tara fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa melihat, dan tentunya tidak seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini, maka dia akan ya berpindah pada tingkatan yang kedua, yaitu muraqabah. Fa innahu yara. Maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Maka tertanam dalam dirinya muraqabah, itu menghadirkan persaksian Allah, ya. Allah selalu memantau, ya, mengetahui kondisi seorang hamba tadi. Maka akan lahir sifat yang namanya khauf, takut. Begitu takut dia akan lari. Lari dari apa? Lari dari Allah kepada Allah.
Maksudnya apa? Lari dari kemurkaan, dari ya kemurkaan Allah itu dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah, laksanakan syariat dan ya mentaati Allah dalam segala perintah dan larangannya. Itu mungkin ya sebagai kesimpulan secara umum ya tentang substansi dari kitab Ushulus Salasah. Semoga ya apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan juga memotivasi kita untuk menggali lagi. Karena apa yang disampaikan tadi adalah sebuah yang global, yang umum. Perinciannya maka tentu harus kita kaji dan terus dikaji sampai kita betul memahami ilmu Islam ini dengan benar. Yang kesimpulannya adalah mempelajari bagaimana kenal kepada Allah, kenal kepada agama dan kenal kepada ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam Nabi Muhammad wa ahli wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.